Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hamida, saya dari kelas R 6A. Tetapi di mata kuliah konseling format khusus ini, saya ada di kelas R 4H. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang layanan konsultasi. Yang pertama, pengertian layanan konsultasi. Menurut Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap klien yang memungkinkan klien memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani orang ketiga. Nah, untuk menangani orang ketiga ini, konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dengan format tatap muka antara konselor dan klien. Nah, namun konsultasi juga bisa menggunakan pihak orang ketiga. Contohnya seperti murid yang sedang bermasalah, tetapi yang lebih mengkonsultasikannya itu konselor atau guru BK lebih membimbing si wali kelasnya ini untuk menyampaikan. Jadi gini, wali kelas menyampaikan permasalahan siswa kepada guru BK atau konselor tersebut. Nah, yang di konseling ini adalah si wali kelasnya ini sama si konselor atau si guru BK-nya ini untuk menyampaikan permasalahannya ini, untuk menyampaikan permasalahan si muridnya ini melalui wali kelas kepada guru BK atau konselornya itu. Contohnya seperti ini. Ada salah satu murid yang mengalami permasalahan di dalam kelasnya maupun sekolahnya. Nah, wali kelasnya ini yang menjadi media konsultan kepada guru BK atau konselor yang ada di sekolahnya tersebut. Nah, wali kelas menceritakan semua permasalahan yang dialami murid kepada guru BK atau konselor yang ada di sekolah. Nah, setelah itu guru BK memberikan arahan kepada wali kelas atau memberikan layanan konsultasi itu kepada wali kelas untuk menyampaikan kepada murid yang bermasalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari layanan konsultasi ini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar, menyempurnakan komunikasi. Nah, menyempurnakan komunikasi ini dengan adanya layanan konsultasi. Nah, komunikasi akan terjalin dengan baik dengan adanya pengembangan informasi terhadap guru, murid maupun pihak lainnya. Selanjutnya, memperluas layanan pendidikan. Namun tujuan layanan konsultasi ini juga bisa disebut layanan konsultasi bertujuan agar klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Nah, saya ambil contoh lagi kepada wali kelas. Nah, wali kelas yang tujuan layanan konseling ini memberikan bertujuan untuk, nah contohnya kayak misalnya gini, wali kelas dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan murid dengan dari arahan dari guru BK hasil dari layanan konsultasi ini. Di sini kan tujuannya agar klien dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nah, layanan konsultasi ini berfungsi untuk wali kelas dengan mudah membantu atau menangani permasalahan murid di kelas atau siswanya yang ada di sekolah atau di kelasnya. Selanjutnya ada komponen dalam layanan konsultasi ini. Nah, komponen dalam layanan konsultasi ini yang pertama ada konselor. Nah, konselor ini sebagai konsultasi dari konsultasi antara klien, pihak ketiga, dan konselor untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Terus yang kedua ada konsultasi atau klien. Nah, klien ini fungsinya untuk menyampaikan mempermasalahkan dari pihak orang ketiga kepada konselor atau guru BK itu. Selanjutnya ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini orang yang bermasalah atau orang yang mempunyai permasalahan tersebut. Selanjutnya ada asas dalam layanan konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan juga. Nah, asas kerahasiaan ini klien dapat menjaga rahasianya antara konselor dan pihak orang ketiga yang mempunyai permasalahan tersebut. Nah,
terus asas kesukarelaannya. Nah, dari pihak ketiga ini secara bersukarela untuk menceritakan permasalahannya kepada si kliennya ini atau kepada si penyalur permasalahannya ke guru BK. Selanjutnya ada teknik. Nah, yang pertama ada teknik umum. Teknik umum adalah sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor untuk mengembangkan proses konseling perorangan atau konsultasi. Nah, biasanya teknik ini dilakukan untuk guru BK dengan memperlancar jalannya layanan konsultasi ini. Selanjutnya ada teknik khusus, yaitu mengubah tingkah laku klien yang berkenaan dengan masalah yang dialami. Nah, mengubah di sini seperti misalnya klien yang tadinya acuh terhadap orang ketiga yang sangat mempunyai masalah yang berat ini, mengubah tingkah lakunya untuk jadi lebih care, menjadi lebih peduli sama pihak ketiganya tersebut. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan ini kita harus mengidentifikasi kliennya dulu nih. Kita kayak mencari info dulu si klien kita ini atau konsultasi kita ini seperti apa, bagaimana. Nah, selanjutnya mengatur pertemuan. Nah, mengatur pertemuan ini kayak kita menentukan jadwal untuk layanan konsultasi. Misalnya yang pertama kita melakukan dulu wawancara terhadap konsultasi atau terhadap pihak ketiganya dulu. Nah, selanjutnya kita dilakukanlah penjadwalan untuk dilakukannya layanan konsultasi tersebut. Selanjutnya ada menetapkan fasilitas layanan. Nah, menetapkan fasilitas layanan ini misalnya kayak kursinya yang nyaman, meja, AC, supaya membuat nyaman si konsultasi menceritakan permasalahan dari pihak orang ketiga ini. Selanjutnya menyiapkan kelengkapan administrasi. Nah, menyiapkan kelengkapan administrasi ini kayak biodatanya si klien, biodatanya si pihak orang ketiga. Kenapa diperlukannya administrasi ini? Karena untuk memperkuat data, untuk menyelesaikan permasalahan si pihak ketiga ini. Nah, di dalam operasionalisasi layanan juga kita melaksanakan pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini yang pertama kita harus menerima klien. Nah, menerima klien ini seperti perkenalan, menyambutnya dengan hangat, terus mencairkan suasana agar dia tidak tegang dan meyakinkan dia untuk menceritakan permasalahan si pihak orang ketiga ini dengan luas dan terbuka. Selanjutnya menyelenggarakan atau penstrukturan konsultasi. Nah, penstrukturan konsultasi ini sudah masuk ke dalam layanan konsultasi tersebut. Nah, layanan konsultasi tersebut tetapi layanan konsultasi tersebut itu proses dari konseling yang sesungguhnya itu, proses dari konseling antara konselor dan si klien atau konsultasinya tersebut. Selanjutnya ada membahas permasalahan. Nah, membahas permasalahan ini si konsultasi mulai menceritakan permasalahan si pihak orang ketiga ini kepada guru BK. Nah, setelah itu ditentukanlah bagaimana cara penanganan permasalahan tersebut, bagaimana cara menyikapinya, dan ditafsirkan serta dianalisis permasalahan yang terjadinya itu seperti apa dan sebab akibat itu seperti apa. Setelah itu menentukan solusi untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan dari pihak orang ketiga tersebut. Selanjutnya menangani permasalahan. Nah, di dalam menangani permasalahan ini, setelah dibahas permasalahannya apa, ditentukan faktornya apa, terus cari solusinya apa. Nah, kemudian dari solusi tersebut ditanganilah oleh guru BK atau ditangani oleh si klien tersebut dengan menyampaikan hasil konsultasi itu kepada si pihak orang ketiganya itu. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini melaksanakan evaluasi jangka pendek seperti pemantauan dari klien terhadap orang ketiga dan pemantauan dari guru BK atau konselor terhadap klien tersebut.
Selanjutnya analisis hasil. Nah, dari analisis hasil ini biasanya guru BK menafsirkan hasil dari evaluasi. Menafsirkan dari hasil evaluasi ini berkaitan dengan permasalahan oleh si klien tersebut. Kemudian tindak lanjut. Nah, setelah ditafsirkan, setelah dievaluasi, setelah dianalisis, kemudian menentukan arah dan tindak lanjut. Jika permasalahan yang terjadi dari pihak orang ketiga ini belum bisa teratasi, maka kita akan melakukan tindak lanjut antara klien dengan memanggil si pihak ketiga ini, dan kita melakukan layanan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi itu. Jika tidak berhasil dengan menggunakan layanan konsultasi ini, maka guru BK bisa melakukan layanan individual, layanan konseling perorangan atau layanan yang lainnya. Selanjutnya ada laporan. Nah, setelah ditentukannya arah tindak lanjut konseling itu seperti apa, kemudian laporan menjadi dokumentasi laporan itu perlu banget, misalnya kayak dokumentasi hasil evaluasinya itu, penilaian jangka pendeknya, terus dokumentasi saat kita melakukan konsultasinya, dan dokumentasi perkembangan dari si pihak orang ketiga tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.